Tunjukilah jalan-jalannya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Semoga kita bukan termasuk dalam ayat ini. Dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Ahibati fillah, para ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita ingin ingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tidak sedikit banyak orang yang diberikan kesempatan, kesehatan, yang diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak menggunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Tabaraka wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayatnya untuk senantiasa bersyukur atas karunia-karunia-Nya. Bahkan Allah akan menjanjikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas karunia yang aku berikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan berikan tambahan nikmat. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para ikhwan sekalian, sebenarnya istiqomah itu kita tidak hanya akan mendapatkan balasannya di dunia ini, bahkan di akhirat kelak istiqomah itu akan kita dapatkan buahnya. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran atau dalam salat-salat kita di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Para ulama kita mengatakan ini ya adalah sebuah gambaran bahwa orang yang beriman itu sangat membutuhkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan karena itu pula lah para ulama kita mengatakan barang siapa yang Allah berikan dia hidayah di atas muka bumi ini untuk menempuh jalan yang lurus, yakni Islam ini, ya, di dunia ini, maka di akhirat kelak dia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk dia mendapatkan keselamatan ketika dia meniti sirat, ketika dia meniti siratal mustaqim, ya, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Nah, sirat yang dibentangkan di mana manusia diperintahkan untuk melewatinya, dan keadaan manusia untuk melewati sirat itu, jembatan itu, disebutkan dalam hadis Nabi SAW berbeda-beda sesuai dengan bagaimana dia istiqomah di atas muka bumi ini. Jadi mari kita selalu bersyukur kepada Allah saat kita mendapati diri kita masih senang, ya, masih mau, masih punya keinginan untuk ya melazimkan diri, untuk merutinkan diri, mau capek, ya, mau duduk di depan HP, mau bermajelis, di tengah banyak sekali godaan-godaan yang dicondongi atau disenangi oleh hawa nafsu kita. Kita patut bersyukur kepada Allah, patut bergembira. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengistiqomahkan kita di akhirat kelak, sebagaimana yang para ulama sampaikan, yang kita sebutkan tadi, yakni dengan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita meniti sirat, jembatan
yang disebutkan dia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Terbentang di atas neraka jahanam yang di bawahnya terdapat pengait-pengait yang siap mengait siapa saja yang melintas sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau pernah mengatakan ikhwah sekalian bahwa barang siapa di dunia ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang menjadi penyebab diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maksudnya jalan din ini, ya, karena jalan yang ditempuh oleh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab untuk mereka, petunjuk adalah jalan yang lurus, yaitu jalan keselamatan, jalan agama ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di akhirat kelak dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala juga, yakni keselamatan, melewati jalan yang lurus yang akan membimbingnya ke surga Allah Subhanahu wa taala, ke negeri balasan Allah Subhanahu wa taala. Seukuran atau sesuai dengan kadar bagaimana seorang hamba itu bisa istiqomah di atas muka bumi ini, di atas dunia ini. Maka seperti itu pula lah ikhwah sekalian kekuatannya nanti saat dia berjalan di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Sebagaimana seorang hamba berjalan di atas sirat atau agama di dunia ini, maka begitu pula nanti dia akan berjalan di atas sirat atau jembatan di akhirat kelak yang terbentang di atas neraka jahanam Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ikhwan, memang kita perlu untuk memotivasi diri kita, perlu untuk mempersiapkan diri atau jiwa kita. Dan yang terpenting di sini adalah seberapa istiqomahnya kita di atas muka bumi ini tidak melulu diukur dari kekuatan fisik, tapi yang dibutuhkan juga, bahkan ini juga yang paling penting adalah kekuatan jiwa atau ruhiyah kita. Nah, itulah gunanya kita perlu untuk mentazkiyah jiwa-jiwa kita agar jiwa ini bisa kuat sehingga fisik tadi yang mungkin saja di suatu waktu dia lemah, tapi kita mampu untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh karena ruhiyah atau jiwa kita yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, berikan hidayah dan petunjuknya kepada kita hingga kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus di atas muka bumi ini, istiqomah di atas kebaikan-kebaikan, agar kelak nanti di akhirat kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat meniti sirat atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Ikhwani fillah, azakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin atau pekan lalu sudah kita bahas, yakni tentang taubat. Hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat dari taubat. Para ikhwas sekalian, para ulama kita telah membagi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia yang meyakini dirinya pernah berdosa. Yang sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Makanya tidak boleh ada yang merasa diri tidak berdosa, tidak bersalah. Itu adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana syaitan, ia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia membangkang. Allah mengatakan, wa qulna
Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Yang kami katakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, malaikat sujud kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba enggan. Ya. Wastakbar, dan dia sombong. Nah, di surah Al-A'raf Allah tanya, apa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam? Iblis mengatakan, ana khairan minhum. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, kata iblis, engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Ya, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Makanya kesombongan itu kata Nabi SAW adalah al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi tidak mungkin seorang meremehkan manusia kecuali kalau dia merasa dirinya lebih baik, sebagaimana iblis tadi, sombong kan. Nah, makanya tidak boleh seorang merasa diri tidak pernah berdosa. Apa bukti kalau dia merasa diri tidak pernah berdosa? Buktinya adalah dia senantiasa mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ada yang mengatakan, Ana tidak merasa diri suci, Ana tidak merasa diri tidak pernah berdosa. Tapi apa buktinya? Antum sudah melalui hari-hari antum, tapi antum tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu merasa diri? Meskipun mungkin tidak disertai dengan pernyataan lisan, tapi perbuatan itu mencerminkan bahwa kita memang merasa diri tidak berdosa. Buktinya adalah kita tidak mau bertobat di setiap waktu, di setiap saat. Padahal kita lemah, padahal kita sadar sebenarnya betapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Olehnya orang-orang yang selalu ikhwas sekalian merasa dirinya berdosa, ingin memperbaiki jiwanya, dia selalu mengisi waktunya tanpa melewatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan itu saja. Bukan sekedar bertaubat, apalagi bertaubat dengan cara-cara yang dia yakini tanpa ada petunjuk. Din ini, ya, agama ini, ikhwas sekalian, kaidahnya berbeda dengan kaidah ketika kita mau mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan muamalah. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan akidah atau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama ini, hal yang usul, maka kaidahnya adalah segala sesuatunya haram sampai ada dalil yang membolehkan. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan muamalah, kaidahnya adalah semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya dalam persoalan taubat adalah ibadah. Dia tidak boleh dibikin-bikin, ya saya harus syaratnya seperti ini. Sampai ada yang mengatakan kalau antum mau bertaubat, antum harus puasa, ya misalnya ya puasa berbicara dengan orang lain, berpuasa misalnya sambil bersemedi dan lain sebagainya. Ya. Macam-macam orang, apalagi di Indonesia ini misalnya, yang mereka yakini itu adalah bagian dari syarat-syarat agar taubat mereka dikatakan sempurna. Padahal taubat sekali lagi ikhwas sekali adalah perkara ibadah. Dia harus punya tuntunan, harus ada dalilnya dalam agama ini. Tidak boleh seseorang membuat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Hibati fillah, para ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya para ulama merumuskan kepada kita, tentu saja berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 syarat. Ya, taubat itu dikatakan sebagai taubat yang benar. Apa saja ikhwas sekalian? Yang pertama kata para ulama kita adalah penyesalan.
Seorang yang ingin bertobat atas dosa dan maksiat yang ia lakukan, maka ia harus menyesali perbuatannya dengan penyesalan yang dalam, dengan penyesalan yang besar. Tidak boleh, ikhwah sekalian, seorang yang mau bertobat, dia hanya sekedar mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, saya tidak mau lagi lakukan perbuatan ini. Tapi tidak lahir dari hatinya, ikhwah sekalian, kesedihan yang besar, ya, penyesalan yang besar. Makanya para ulama salaf terdahulu ketika mereka melakukan dosa, maksiat, ya, seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang saat itu masih muda usianya, ketika terjadi peperangan, dia kemudian berperang dengan, ya, sedang berkelahi, ya, atau mereka sedang beradu pedang dengan salah seorang tentara dari pasukan kafir. Ketika tentara itu sudah terdesak, ya, lalu kemudian pedang ini sudah diayunkan kepadanya oleh sahabat yang mulia ini, dia tiba-tiba berteriak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sahabat ini tetap menebas orang itu karena dia berpendapat dalam kondisi perang seperti ini, dalam kondisi dia sudah terdesak seperti ini, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat yang orang yang menjadi haram darahnya untuk ditumpahkan. Sahabat ini berpendapat bahwasanya ini hanya akal-akalan dia saja karena dia kondisinya sudah dalam kondisi terdesak. Ketika ini didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi marah, memarahi sahabat ini dan mengatakan, kenapa engkau membunuhnya? Sahabat yang mulia ini mengatakan, ya, dia memang mengucapkan kalimat, ya, tauhid, tapi dia mengucapkan itu untuk sekedar terbebas, ya, dari sabetan pedangnya. Apa kata Nabi SAW? Dari mana kamu tahu? Ya, apa kamu membelah dadanya dan melihat isi hatinya? Itu sebuah sindiran kepada Nabi SAW. Dari Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini. Apa kata sahabat yang mulia ini? Dia mengatakan, semenjak itu, ya, atau di hari itu, rasanya saya ingin sekali, ya, kafir sebelumnya, lalu kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang kafir lalu masuk Islam, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ungkapan ini, ikhwah sekalian, dari sahabat yang mulia ini adalah sebuah penyesalan yang besar. Jadi seorang yang berdosa, ikhwah, wajib bagi dia, kalau dia ingin bertaubat dan taubatnya benar, dia harus menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Penyesalan itu akan mendorong dia untuk membenci perbuatan itu, menjauhi perbuatan itu, akan menekan jiwanya agar dia sungguh-sungguh memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini syarat yang pertama, ikhwah. Ya, ini dia menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Apakah penyesalan yang sangat besar itu hanya untuk dosa-dosa besar saja? Tentu saja jawabannya tidak. Semua jenis dosa, termasuk dosa yang kecil, termasuk kelalaian. Ikhwah sekalian, lalai itu, ya, sekali lagi lalai itu bukan perkara kecil. Mungkin kita menganggap dosa itu hanya perbuatan yang
selama ini kita pahami bahwasanya dia dosa. Meninggalkan sholat misalnya, kita anggap itu baru dosa. Padahal kita mengundur-undurkan waktu sholat, kita sudah pernah bahas, ini juga termasuk dosa besar. Misalnya kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Antum ke kampus, jalan-jalan di kampus, atau kuliah daring misalnya, di dalamnya ada perempuan juga yang tidak berjilbab, antum melihat ya di dalam room Zoom itu, ketika ditampilkan ya semua gambar-gambar dari peserta Zoom itu, ya antum melihat perempuan yang tidak berjilbab, yang tidak menutup auratnya. Antum melihat auratnya berarti lihat rambutnya, ya, melihat wajahnya. Kalau room Zoom mungkin antum tidak melihat yang lain kecuali rambutnya, tapi itu dosa. Itu dosa. Bayangkan berapa kali antum kuliah dalam sehari, berapa mata kuliah, berapa jam ya sekali, berapa detik mata itu setiap saat berdosa. Allah musta'an. Kadang-kadang kita merasa ya, itu biasa saja. Hati kita tidak sadari dia sudah terkikis ikhwas sekalian sensitivitasnya. Apa yang terjadi? Kita menjadi biasa, Allah musta'an. Akhirnya itu sudah tidak dianggap sebagai dosa lagi. Padahal itu dosa. Kalau kita menyesal dengan penyesalan yang dalam, ikhwas sekalian, maka kuliah yang selanjutnya kita akan sangat menjaga pandangan mata kita. Kita akan sangat menjaga untuk tidak melihat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Mungkin kita akan klik video kita kalau memang diwajibkan untuk diperlihatkan videonya, agar yang muncul di HP kita, yang muncul di layar itu adalah, yang kita lihat adalah gambar kita saja. Atau kita berusaha bagaimana caranya ikhwas sekalian agar kita tidak terjatuh lagi. Usaha untuk kita tidak terjatuh lagi, apapun caranya, selama dia dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukti bahwa kita memang menyesali perbuatan dosa kita yang sebelumnya. Jadi kalau memang kita betul-betul menyesal, kita akan cari cara untuk tidak terjatuh lagi. Karena kalau kita terjatuh, kesedihan kita itu, kekhawatiran, sempitnya dada itu juga akan semakin terasa. Tapi kalau dia tidak menyesal, itu bukti bahwa dia rela sebenarnya pada perbuatan itu. Atau dia punya keinginan untuk mengulangi lagi perbuatan itu. Waliyahudzubillah. Syarat yang kedua, kata para ulama kita adalah menghentikan perbuatan dosa tersebut. Setelah seorang menyesali, yang kedua kata para ulama kita adalah dia harus menghentikan perbuatan dosa itu. Karena mustahil apabila taubat dilakukan sambil perbuatan dosa itu ikhwas sekalian tetap dilakukan. Tidak mungkin seseorang bertobat dari meminum khamar. Dia mengatakan, ya Rabb, aku bertobat kepadamu dari dosa minum khamar ini. Dan dia mengatakan itu sambil sedang meminum khamar. Ya Rabb, hamba bertobat kepadamu dari meninggalkan sholat. Dia mengatakan itu sementara dia belum melaksanakan sholat yang dia tinggalkan. Ya Rabb, ana bertobat kepadamu ya Rabb, ana banyak menggolimi diri ana ya Rabb, dari memandang apa yang kau haramkan. Tapi masih juga tetap memandang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Jadi ini ikhwan sekalian, dia mesti menghentikan perbuatan dosanya. Yang ketiga adalah, kata para ulama kita, dia berazam, dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Ini syarat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin taubatnya
menjadi taubat yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosanya. Para ulama kita mengatakan untuk persoalan tekad yang kuat ini, dia harus didasari, ditopang dari keikhlasan niat dan kejujurannya. Tidak mungkin seorang bisa punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya kalau dia tidak ikhlas karena Allah dan tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ya, bahwa kalau kita punya tekad yang lemah, hari ini kita berdosa, besok kita kalah lagi. Kita sudah berazam hari ini. Saya sudah tahu hari ini bahwa memandang wanita atau aurat wanita dalam classroom atau dalam kelas Zoom setiap saat saya kuliah itu adalah perbuatan dosa. Tapi besok kuliah dia lakukan lagi, terjatuh lagi kawan sekalian. Maka yang harus dievaluasi adalah seberapa ikhlas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa jujur ikrar taubat yang dia ucapkan kemarin itu. Allah menyelamatkan orang-orang yang ikhlas sekalipun ujian yang dia hadapi adalah ujian yang sangat besar. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam, Dhunnun, ketika dia merasa marah, jengkel dengan kaumnya, kawan sekalian, karena dakwah beliau tidak diterima, maka dia putuskan untuk meninggalkan kaumnya. Hingga Allah takdirkan ia naik di atas kapal untuk pergi jauh meninggalkan kaumnya. Tapi ternyata kapal itu dihantam dengan gelombang besar, badai yang kuat. Sampai ya kapten kapal dan orang-orang yang ada di kapal itu memutuskan untuk membuang barang-barang di kapal agar kapal tidak terlalu berat bebannya dan mereka bisa selamat dari hantaman badai itu. Tapi ternyata tetap saja badai itu tidak berhenti, tetap menghempaskan mereka, menghantam mereka, dan kondisi semakin membuat mereka panik. Akhirnya diputuskan bukan cuma barang yang harus dilempar ke laut, tapi para penumpang juga. Akhirnya mereka mengundi siapa yang akan dilemparkan di laut. Ternyata ketika diundi pertama yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Mereka semua tidak ingin Nabi Yunus yang dilemparkan ke dalam laut. Karena mereka tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang baik. Ya, orang-orang yang ada di dalam kapal itu tidak tega untuk melemparkan Nabi Yunus alaihissalam. Namun dalam kisah ini disebutkan Nabi Yunus alaihissalam ketika diundi lagi, ya, sampai 3 kali disebutkan nama Nabi Yunus tetap yang keluar. Akhirnya dengan berat hati mereka lemparkan Yunus alaihissalam ke laut. Lalu Allah takdirkan dia ditelan oleh ikan paus dan tinggal dalam perut ikan paus yang sangat gelap selama beberapa saat. Dan Nabi Yunus alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan oleh ikan paus tadi di pinggir pantai, lalu ia memakan buah labu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tumbuh di sana. Dan intinya, ikhwah, jika seorang punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Yunus ini alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau menyelamatkan dia dari segala mara bahaya. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf alaihissalam sebagai manusia juga punya nafsu.
Dan Allah mengatakan, ya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah begitu tergila-gilanya dengan Yusuf alaihissalam, sudah ya begitu besarnya syahwatnya untuk mengajak Yusuf berzina. Waliyadzubillah. Wa hamma biha, Yusuf pun juga manusia biasa. Dia juga sebenarnya punya ya nafsu itu, punya keinginan itu untuk melakukan atau memenuhi ajakan dari wanita itu. Laula an ra'a burhana rabbi. Jika sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya Allah menyebutkan mengapa Yusuf diselamatkan, karena dia termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang mukhlasin, ya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Kalau betul kita ikhlas, kalau betul ikhlas yang kita jujur, Allah akan memudahkan taubat kita. Jadi tekad tadi itu untuk kita tidak mengulanginya lagi, terjatuh pada perbuatan dosa lagi, Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan kita. Allah akan kuatkan hingga kita bisa menang melawan nafsu kita, melawan godaan syaitan, sehingga kita tidak terjatuh lagi pada perbuatan dosa. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mensyaratkan larangan mengerjakan kembali dosa yang sama. Ya. Jadi ada syarat yang lain, ada syarat tambahan. Tapi ini sebagian ulama, bukan jumhur ulama, mengatakan bahwa syarat taubat itu adalah dia tidak mengerjakan kembali dosa yang sama. Para ulama kita mengatakan kapan orang itu kembali melakukan dosa yang sama, kembali melakukannya, maka itu tanda bahwa taubatnya batal, taubatnya tidak sah. Akan tetapi mayoritas ulama ikhwah sekalian menganggap bahwa ya hal ini bukan syarat dari taubat atau syarat dalam bertaubat. Karena kata para ulama kita, mayoritas ulama kita mengatakan ya alangkah banyaknya orang yang ingin bertaubat, alangkah banyaknya orang yang ingin sehat, tapi ya mengkonsumsi makanan yang membahayakan dia. Artinya ikhwah sekalian, apabila suatu dosa ya dilakukan oleh seorang anak Adam, oleh manusia, maka selagi dia punya keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya tetap dikatakan sebagai orang yang bertobat. Dan bukan merupakan syarat dalam bertobat, yakni ya larangan untuk mengerjakan kembali dosa yang sama. Meskipun ikhwah tentu dianjurkan untuk tidak terjatuh. Tadi kita sudah katakan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas ada pertanyaan, bagaimana apabila suatu dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seseorang itu menyangkut juga dengan hak orang lain atau hak anak Adam? Para ulama kita mengatakan maka orang tersebut, ya orang yang ingin bertobat itu harus memperbaiki apa yang telah dia rusak. Dan dia harus meminta maaf atau meminta kerelaan dari orang yang dia langgar haknya. Jadi kalau perbuatan dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib kalau dia ingin bertobat, dia harus meminta kerelaan dari orang yang dia zalimi. Ya, entah itu meminta maaf, atau kalau ada barang yang dia ambil maka dia kembalikan, atau dia minta kerelaan orang itu, agar orang itu ikhwah sekalian tidak merasa bahwa haknya dirampas oleh kita atau oleh orang lain yang ingin bertobat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda,
man kana li akhihi madlamatun min malin aw irdin, ya. Barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap harta atau kehormatan saudaranya, kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِلَّا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ. Maka hendaklah dia meminta kerelaan. Hendaknya dia meminta kerelaan. Kerelaan siapa? Kerelaan dari saudaranya. Kata Nabi SAW, al-yawma min qabl an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti datang suatu hari di mana sudah tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Kapan itu? Itulah yang dimaksud ikhwah sekalian oleh Nabi SAW pada hari kiamat nanti, pada hari yaumul hisab nanti. Illal hasanatu wassayyi'at, kecuali perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Hanya itu saja yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka sekali lagi syaratnya adalah dia mesti meminta kerelaan dari orang yang dia ambil haknya tadi. Namun apabila dosa itu berkaitan, ikhwan sekalian, hanya dengan hak Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kan ikhwah, ya kita perlu untuk menelusuri lagi. Jangan-jangan masih ada hak-hak orang lain yang kita rampas dan kita belum meminta kerelaan dari orang tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta. Ya. Maka Nabi SAW mengatakanlah, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala-pahalanya, namun ya, ada orang yang dia tumpahkan darahnya, ada orang yang dia rampas haknya, ada orang yang dia zalimi, lalu kemudian orang-orang itu datang meminta qisas hingga akhirnya dia diambil ikhwah sekalian oleh orang-orang yang dia zalimi tadi, yang dia ambil haknya, yang dia tumpahkan darahnya tadi, pahalanya, hingga habis pahalanya, tapi masih ada orang yang dia zalimi, masih ada orang yang dia ambil haknya. Apa yang terjadi? Maka dosa dari orang yang diambil haknya itu diambil olehnya. Inilah orang yang merugi. Padahal awalnya dia datang dengan pahala. Jadi ikhwah, kita mungkin banyak menumpuk pahala, banyak sholat kita, puasa Senin Kamis kita, baca Quran kita, tapi masih ada hak-hak orang yang kita belum kembalikan. Yang kita khawatir ikhwah sekalian, jangan-jangan itu lebih banyak dibandingkan dari pahala-pahala yang kita sudah kumpulkan. Kita sendiri pun tidak tahu apa memang amalan soleh kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah mendapatkan kabar bahwa salat antum hari ini, hari Kamis di bulan Sya'ban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat kabar itu. Dan sebenarnya kita pun menyadari bahwa kita juga sholat kadang tidak khusyuk. Kita juga sholat masih punya banyak kekurangan. Pun juga puasa kita hari ini, misalnya puasa kita di hari Kamis. Maka kalau kita menyadari bahwa amalan soleh kita ini masih sangat sedikit juga untuk bekal di akhirat, dan kita pun tidak tahu yang mana yang Allah terima dan bisa berbalas pahala nanti kelak di hari kiamat,
maka harusnya kita takut dan kita segera membuka kembali lembaran-lembaran hidup kita dan mencari lagi. Jangan-jangan dalam lembaran itu ada hak-hak orang yang pernah kita ambil yang harus kita minta kerelaan darinya sebelum kematian datang. Kita harus selesaikan perkara itu sebelum disidang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat, kalau kita pernah mengambil pulpen orang dan tidak mengembalikan, bukan pulpen yang kita kasih kepada dia, tapi pahala kita yang akan kita kasihkan. Kalau kita pernah mengambil buku orang, kita pernah mencela orang lain dan itu tanpa sebab dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meminta qisas nanti di hari kiamat. Tentu saja dia akan minta bukan dengan dia meminta waktu untuk mencela kita, tidak. Tapi dia akan mengambil pahala dari kita. Dan ternyata kalau dosa itu banyak, orang yang kita dolimi itu banyak, hak anak Adam yang kita dolimi itu banyak, sementara pahala-pahala kita tadi sudah habis, maka dosa-dosa orang yang kita dolimi itu yang akan kita ambil, waliyadzubillah. Makanya kita sering diingatkan tentang berhati-hati saat kita menjadi pelopor dari keburukan. Dahulu kita sering berikan contoh. Ketika ada senior misalnya, yang dengan pongahnya, dengan sombongnya, mempelonco mahasiswa baru. Satu angkatan misalnya yang datang masuk, ada 150 orang. 150 orang itu, anggap 140 orang tidak ada yang menerima diperlakukan seperti itu. Diperlakukan, dirampas haknya, dihina dan lain sebagainya. Setelah dia, ikhwah sekalian, jadi mahasiswa seutuhnya versi senior, semester 2 misalnya atau semester 3 mereka menduduki himpunan. Dipikirnya perkara itu selesai. Tidak, ikhwan. Jika senior tadi tidak bertaubat kepada Allah, maka perkara itu tidak selesai. Tapi ternyata tidak cukup dengan memohon ampun pada Allah. Dia harus minta kerelaan dari junior-junior yang dia sudah ambil haknya itu. Yang dia sudah jelekkan kehormatannya. Dia sudah rampas haknya. Dia harus meminta kerelaan itu. Maka kita sering dinasihati, bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, jangan kamu mengucapkan ucapan yang besok kamu harus menarik ucapan itu. Artinya pikirkan dulu sebelum berucap, pikirkan dulu sebelum bertindak. Ini apa manfaat yang saya dapat? Jangan sampai kelak nanti akan menjadi bumerang bagi saya di dunia, apalagi di akhirat. Di hari yang Nabi SAW katakan, al-yawma in qabl an la yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanatu was-sayyi'at. Hari di mana tidak ada lagi gunanya dinar, tidak ada gunanya lagi dirham, emas dan perak, tidak ada gunanya. Di dunia ini perkara bisa diselesaikan, bayar saja. Orang bilang dulu, KUHP kasih uang habis perkara. Di akhirat tidak ada yang seperti itu. Semuanya akan disidang dengan seadil-adilnya. Dan Nabi sudah kasih gambaran, kalau dia berkaitan dengan hak manusia, maka dia akan diselesaikan dengan qisas yang berbeda dengan qisas di dunia ini. Qisasnya apa? Ditukar dengan pahala yang dimiliki oleh pelakunya. Kalau ternyata pahalanya habis dan masih ada orang yang menuntut haknya, maka dosa dari penuntut tadi akan diambil oleh pelakunya. Waliyadzubillah. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan yang disebutkan oleh para ulama kita tentang taubat ini. Di sini disebutkan ada
jenis dari taubat khusus, ya. Yakni yang pertama, kata para ulama kita, apabila kezaliman itu berupa pencemaran kehormatan manusia. Ya, apabila dosa yang dia lakukan atau kezaliman yang dia lakukan berupa pencemaran kehormatan manusia. Contohnya misalnya apa? Seperti misalnya gibah, menggibah orang lain. Atau qadzaf. Ya, qadzaf itu apa? Qadzaf itu menuduh seorang muslim berzina. Menuduh seorang muslim berzina, itu namanya qadzaf. Qadzaf dan gibah, ikhwan sekalian, ini adalah kezaliman dengan mencemarkan kehormatan manusia. Maka bagaimana caranya orang yang melakukan gibah dan qadzaf ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja 3 syarat taubat yang tadi kita sebutkan di awal itu harus dia lakukan. Dia menyesal, dia berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kedua, tadi kita sudah sebutkan adalah dia menghentikan perbuatan dosa itu. Tapi itu tidak cukup, ya. Karena ini adalah dosa yang khusus atau dosa yang taubatnya itu khusus, berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Maka Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, dan ulama-ulama lain, mereka mensyaratkan ikhwah sekalian tambahan dari taubat untuk orang yang melakukan ghibah dan qadzaf ini. Apa itu? Dia harus memberitahukan apa yang dia lakukan tersebut kepada orang yang pernah dia gibahi atau kepada orang yang pernah dia tuduh berzina. Dia harus sampaikan kepada korbannya, ya, bahwa saya pernah menggibahi antum atau saya pernah menuduh antum berzina. Ana minta maafnya antum, ana minta kerelaannya antum. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan beberapa ulama yang lain. Pendapat ini, ikhwah sekalian, ya, disandarkan atau didalilkan dari hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap harta dan kehormatan saudaranya, maka falyatahallalhu, dia harus minta kehalalan, dia harus minta kerelaan dari saudaranya. Artinya dia harus minta maafnya itu saudaranya. Namun ada pendapat yang lain, ikhwan sekalian, yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan untuk dia memberitahukan. Namun cukup bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyebut orang yang dia gibahi atau orang yang dia tuduh berzina dengan mengatakan yang sebaliknya di tempat-tempat atau pada orang-orang yang pernah dia kabarkan gibahnya atau kabarkan qadzafnya tadi. Ya. Jadi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak perlu dia temui orang yang dia gibahi, tidak perlu dia temui orang yang pernah dia tuduh berzina untuk meminta maaf atau kerelaannya. Cukup dia bertobat kepada Allah dan dia menjalankan tadi 3 syarat tobat yang kita sebutkan di awal, ditambah dia datangi majelis-majelis atau orang-orang yang pernah dia ceritakan gibahnya tadi. Dia pernah ceritakan qadzafnya itu. Ya, dia sampaikan kepada orang tersebut bahwa ya dulu ana pernah ceritakan kepada antum tentang si fulan seperti ini. Sebenarnya yang benar si fulan tidak melakukan itu. Yang benar adalah dia seperti ini. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, kita sebutkan yang benar seperti apa. Begitu pula dengan menuduh orang lain berzina, kita sebutkan bahwa si fulan atau si fulana itu sebenarnya dia tidak berzina. Makanya gibah sama qadzaf itu bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Apalagi di zaman seperti sekarang. Ya, di zaman informasi begitu mudah diakses, di zaman informasi sudah tidak
ya tidak diperhatikan untuk difilter ini benar atau tidak. Kadang-kadang ya ini kami pernah dapati ketika sedang mengajar, lalu bertanya kepada mahasiswa, ya saat itu kami cari yang mau mengajarkan kepada mahasiswa untuk bagaimana cara membuat judul skripsi. Dan di antara caranya adalah ya kita harus tentukan dulu variabel dari judul itu. Baik itu variabel bebas atau variabel terikatnya. Tentu saja dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan saat itu ternyata banyak yang mengikuti perkembangan berita dari seorang artis ya, yang dituduh sebagai pelakor, bahkan diberitakan juga hamil. Ini menyedihkan sebenarnya. Ya. Kenapa seorang talibul ilm, ikhwah dan akhwat, mau untuk termakan dengan berita-berita itu? Padahal tidak sadarkah kita kalau berita itu tidak benar, maka kita sudah menuduh orang berzina. Sudah menuduh orang berzina. Ikut terbawa suasana, apalagi para akhwat misalnya, wah ini pelakor ini. Allah musta'an. Pelakor versi Indonesia itu, ikhwah sekalian, itu jahat sekali maknanya. Itu sebenarnya sudah bahasa lain dari menuduh wanita itu berzina dengan suami orang lain. Pelakor namanya. Itu namanya qadhaf. Dan kalau dia mati, belum minta maaf ikhwah sekalian sama orang dia tuduh berzina tadi, maka orang yang dituduh berzina tadi dia akan datang menuntut haknya kelak di hari kiamat. Dan dia akan mengambil pahala dari orang itu. Sudah siap? Allah. Ya. Kayak berhati-hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu berita dari orang-orang fasik, tabayun dulu. Tabayun. Berat itu urusan ghibah sama urusan qadhaf itu. Makanya kalau tidak kuat, fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Menuntut ilmu. Jangan juga menuntut ilmu penuh dengan ya ucapan-ucapan gibah juga di dalam. Waliyahudzubillah. Ini majelis ilmu atau majelis gibah sebenarnya. Baik. Jadi ini ikhwah sekalian. Dan setelah dia menceritakan kepada orang-orang yang pernah dulu dia ceritakan gibahnya, dan dia ceritakan atau dia berbuat qadhaf itu belum cukup. Ya. Kata pendapat yang lain ini, ikhwah sekalian, selain dari pendapat tadi yang disampaikan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan beberapa ulama yang lain, dia mengatakan, jadi sesudah dia ceritakan kepada orang-orang yang dulu dia jadikan teman-teman cerita tentang gibahnya dan qadhaf itu, dia juga harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas saudaranya tadi, orang yang dia gibahi. Jadi syaratnya dia harus menyesal. Yang kedua adalah dia harus menghentikan perbuatan dosanya, bertekad. Dan yang ketiga dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia harus cerita kepada orang-orang, teman dia cerita dulu tentang kebenaran yang sebenarnya dari gibahnya dia, atau kebenaran yang sebenarnya dari tuduhan dia terhadap seorang muslim atau muslimah berzina. Dan kemudian yang kelima, dia harus memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang dia gibahi atau orang yang dia tuduh berzina. Memohonkan ampun apa? Memohonkan ampun apa saja. Jadi Allah, saya pernah menuduh atau menggibahi si fulan seperti ini. Ampuni hamba ya Allah, dan ampunilah juga segala kesalahan dari saudaraku yang saya gibahi ini. Mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendapat ini, ikhwah sekalian, ya, pendapat yang terakhir ini yang berbeda dari Abu Hanifah, Imam Malik, dan
beberapa ulama yang lain. Inilah pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya dikhawatirkan kalau orang tersebut memberitahu orang yang dia gibahi atau memberitahu orang yang dia melakukan qadzaf atau yang dia tuduh berzina itu justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, makanya tidak usah disampaikan, dia cukup melakukan tadi apa yang kita sebutkan. Kemudian ikhwah sekalian, ini juga tentang taubat khusus. Bagaimana dengan taubatnya orang yang melakukan gosok? Ya. Apa itu gosok? Gosok itu dia mengambil atau dia menggunakan barang orang lain, ya, tapi tidak bermaksud untuk memilikinya. Ya. Dia pinjam, ikhwah sekalian. Namanya gosok. Dia tidak berniat memilikinya. Bisa jadi mungkin dia ambil tanpa izin atau dia ambil dengan izin. Itu namanya gosok. Bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Maka para ulama kita mengatakan jika dia bisa untuk mengembalikannya, maka kembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Biar pulpen misalnya kita pinjam, biar bolpoin, kembalikan. Biar hanya selembar kertas yang kita pinjam, biar hanya selembar kertas, kembalikan. Karena semuanya nanti akan disidang di hari kiamat. Bagaimana jika orang yang kita pinjami atau orang yang kita ambil barangnya tadi itu, kita tidak tahu lagi dia di mana. Kita sudah tidak bisa menjumpainya, entah karena dia sudah meninggal atau memang kita tidak tahu lagi dia di mana. Ya, alamatnya kita tidak tahu. Ya, kita juga tidak punya nomor kontaknya dan lain sebagainya. Maka ikhwah sekalian, wajib bagi kita untuk menyedekahkan harta ya, atas nama orang yang kita ambil barangnya tadi. Kenapa? Karena kelak nanti pada hari pemenuhan hak-hak di akhirat, orang-orang yang digasok harta bendanya ini, mereka punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah ya orang yang melakukan gosok, dia akan diambil pahalanya oleh orang yang diambil barangnya tadi. Atau yang kedua, orang yang digosok tadi merelakan dari apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan gosok tadi. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ini diriwayatkan bahwa beliau pernah membeli seorang jariyah, seorang budak perempuan dari seseorang. Namun Ibnu Mas'ud ketika dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang untuk membayar tadi harga budak itu, pada saat dia keluar di luar, ikhwah sekalian, dia sudah tidak temukan lagi pemilik budak tadi, tapi budak itu ada di situ. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Dia cari di mana pemilik dari budak wanita ini. Dia tidak dapat. Akhirnya dia kemudian sedekahkan uang harga budak tadi, ya. Jadi dia sedekahkan kepada orang lain. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, pahala sedekahku ini aku berikan kepada pemilik budak perempuan yang aku beli ini. Apabila pemilik budak itu rela, maka pahalanya untuknya. Tapi kalau pemilik budak ini tidak rela, maka pahalaku bersedekah ini, ya, saya bersedekah dengan uang tadi itu, pahalaku itu saya berikan kepadanya sesuai dengan kadarnya. Jadi artinya apa, Ikhwah? Artinya impas. Ya, impas, selesai. Di akhirat nanti kelak insya Allah tidak ada lagi masalah. Karena kalau misalnya dia ridho, ya ini harganya. Misalnya Ikhwah, ada orang beli barang ke kami. Tapi orang itu sebelum membayarnya ke kami sudah pergi. Dan orang itu sudah berusaha untuk mencarinya, kami dan dia tidak ketemu. Akhirnya orang tadi berinisiatif untuk
harga barang yang harusnya dia bayarkan ke saya, dia sedekahkan. Artinya, kalau saya ridho harga barangku tadi disedekahkan, ya saya dapat pahala. Tapi kalau saya tidak ridho, ya saya tuntut misalnya orang yang tadi membeli dan belum bayar ke saya, maka orang yang tadi menyedekahkan hartanya, dia bisa memberikan ya tuntutan hak saya kepada dia itu dengan saya mengambil pahala sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan apa yang disedekahkan. Jadi ini Pak jenis taubat khusus yang kedua. Adapun yang ketiga, kata para ulama kita, bagaimana misalnya dengan taubat bagi orang-orang yang mendapatkan ganti rugi dari barang-barang yang dengan berupa barang-barang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Misalnya Ikhwa, ada orang yang mendolimi atau ada orang yang mengambil hak kita, lalu kita minta ganti rugi dan orang itu memberikan ganti ruginya, tapi berupa barang-barang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, alat musik misalnya, atau ya makanan yang haram, atau mainan-mainan yang syubhat, maka para ulama kita mengatakan harus dikembalikan kepada orang yang memberikan itu. Namun para ulama kita yang lain mengatakan tidak boleh dikembalikan, karena kalau dia dikembalikan itu sama artinya kita memberikan kembali orang tersebut peluang untuk melakukan dosa. Maka yang harus dilakukan, kata para ulama kita, adalah dia harus ya menggantinya atau merelakannya atau memusnahkannya kalau dia adalah barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah yang dimuliakan Allah taala, ini pembahasan kita tentang syarat-syarat taubat dan juga beberapa taubat khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin bertaubat dari dosa-dosa yang memang berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Hibati fillah, para ikhwah sekalian, saya kira demikian pembahasan kita sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang senantiasa gemar untuk bertobat. Demikian, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukilah jalan-jalan